Ya, memang kalau soal kebercukupan atau keberlimpahan itu sangat relatif bagi setiap orang ya. Ada yang merasa dengan nominal tertentu dia sudah cukup, tetapi ada juga yang memiliki kekayaan atau materi dengan nominal yang sangat besar itu pun tidak cukup gitu. Nah, saya tanyakan ke Bu Pevi nih, kalau Bu Pevi sendiri bagaimana memaknai kecukupan itu Bu Pevi? Contohnya juga seperti apa misalnya? Contohnya ya berkecukupan itu kalau di kehidupan kami sekarang ini, contoh nih, seperti hal-hal yang kecil ya, tapi bagi kami itu sudah besar sekali. Waktu itu saya pikir anak saya butuh, baru kepikir anak saya butuh kendaraan. Adik saya langsung kasih uang, terus kasih motornya. Ini adik saya kasih motor di harga yang tidak kita duga-duga. Itu masih dipikirkan, itu yang paling kita dapatkan yang pertama. Terus hal-hal yang semua yang kita mau butuhkan itu selalu dicukupkan, Misalnya selalu Bu, ada pada saat misalnya dibutuhkan. ketika butuh mau bayar uang sekolah anak misalnya, Iya. tabungan nggak ada, pernah tuh seperti itu? Oh, itu lagi yang tadi saya bilang waktu mau masuk sekolah anak saya. Terus sekarang ini setiap bulannya harus ya Pak ya, karena anak saya juga sekolah yang besar di swasta. Saya bilang, ini kita di meditasi saya selalu bilang, hanya di doa saya, Tuhan, kami kebutuhan kami semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Pas saat udah mau tanggal pembayaran, ada rezeki Tuhan kasih, bayarkan. Mau bayar listrik tanggal sekian, itu selalu ada. Mau bayar uang sekolah anak-anak, mau bayar les anak-anak, selalu ada. Oke, ya. Jadi setiap membutuhkan ada ya Bu ya. Wah, Iya. itu yang namanya berkecukupan gitu ya. Bukan berarti karena Ibu punya banyak mobil, banyak apartemen, rumah. Namanya tadi saya bilang kita kan dari yang sederhana yang tidak punya apa-apa. Belum punya mobil, belum dipikirkan, dan memang itu kita lagi afirmasi. Ya, Afirmasi untuk punya itu. pasti terjadi. Amin, terjadi. Oke. Minta ulasan nih ke Bang El nih tentang keberlimpahan dan berkecukupan ya, yang kadang-kadang semua orang memang ukurannya berbeda-beda gitu. Nah, tetapi sebenarnya esensinya seperti apa sih kebercukupan? Mungkin 3 menit cukup Bang ya. Silakan Bang. Baik, 3 menit ya. Nanti kalau udah mendekati 3 menit, tolong dikasih aba-aba. Berkelimpahan, keberlimpahan, banyak yang menghubungkannya dengan harta materi. Tetapi dari dulu sudah sering kita dengar banyak orang kaya raya bunuh diri, stres, dan lain sebagainya. Apakah itu sesungguhnya keberlimpahan? Punya banyak harta materi itu sebagian, ya, bagian menurut saya itu bagian dari keberlimpahan itu. Jadi bukan kalau sudah dibilang keberlimpahan itu hanya, ya, catat ya, tanda kutip, bukan hanya tentang materi, punya mobil, punya rumah sekian, punya kebun, punya bla bla, bukan. Itu sebagian. Tetapi keberlimpahan yang sesungguhnya dari pengalaman saya, dari pengamatan saya, apa yang disampaikan Bu Pevi Purba tadi. Apa? Senang-senang aja. Dan setelah kita uji, dengan membaiknya kelenjar hormon kimiawi tubuh kita, kita akan sangat mudah menarik apa aja. Materi, ya. Mau mudah dapat menyewa tempat, mudah dapat. Anak mau sekolah, mudah terjadinya. Ya toh, keluarga harmonis, romantis. Kemarin saya screenshot ada satu testimoni dari seorang ibu, ya. Mama udah berbeda sejak ikut meditasi. Tadi saya posting apa? Mamanya udah nggak marah-marah di rumah. Artinya apa? Tubuh spiritualnya sudah membaik. Ya, mulutnya sudah bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, bukan kata-kata yang ganas, penuh amarah ke anak-anaknya. Nah, ini
keberlimpahan yang sesungguhnya. Tetapi bukan dalam arti, saya bicara ini bukan dalam arti bahwa materi nggak perlu, sangat perlu. Sangat perlu kita, karena kita masih daging, apalagi kita yang tinggal di kota ya, nggak punya lahan, nggak punya tanah untuk nanam padi, nanam ubi, nanam sayur. Mau nggak mau beli atau butuh uang, pastinya butuh uang. Nah, keberlimpahan itu adalah kesehatan yang holistik. Kesehatan yang holistik itu apa? Sehat jiwa kita, ya, sehat jiwa itu dasarnya, menurut saya itu dasarnya. Lalu apa? Raga ikut sehat. Dengan sehatnya jiwa raga, maka kreativitas kita membaik, tubuh kita energik untuk mengerjakan pekerjaan kita. Sehatlah perekonomian. Hubungan sosial kita sehat. Karena apa? Dari dalam ini selalu memancarkan kebahagiaan, kedamaian. Itu yang pernah saya sampaikan tahun 2021 di rumah Bu Pevi. Waktu itu saya datang ke sana untuk cleansing. Apa? Jaga, ya, jaga vibrasi seisi rumah, maka semuanya itu akan membaik. Konsepnya di sana. Oke. Ya, terima kasih Bang El. Ya, esensi keberlimpahan itu bukan pada nominal atau jumlah materi ya, tetapi ada pada rasa. Ya. Dan rasa inilah sebenarnya yang akan membentuk vibrasi yang itu juga menjadi penarik rezeki. Karena tidak mungkin vibrasi yang tidak baik, vibrasi negatif, vibrasi rendah itu akan menarik rezeki. Mengapa? Karena energi uang ini adalah energi kebahagiaan. Uang hanya mau mendatangi orang yang bahagia. Nah, bagaimana caranya bahagia? Nah, bahagia itu jelas asalnya dari dalam. Kalau bahagia itu ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar diri kita, maka kita tidak akan pernah bahagia, bisa dijamin. Masa bahagia bersyarat, saya akan bahagia kalau sudah punya ini, punya itu. Nah, seperti itu ya Bu Pevi ya. Betul, betul. Ya, sehingga memang keberlimpahan dan kecukupan rezeki ini juga relatif bagi setiap orang, karena setiap orang juga punya wadah rezeki masing-masing. Nah, sebagai contoh misalnya, ada yang berprofesi sebagai penjual nasi bungkus. Omsetnya sehari misalnya 1 juta. Nah, kalau dalam 1 bulan mungkin omsetnya 30 juta, tetapi profitnya kan nggak sampai segitu ya Bu ya. Katakanlah mungkin ya 7 juta atau berapa. Kalau dengan wadah rezeki seperti itu, kemudian berharap punya mobil Mercy atau Lexus atau Mini Cooper gitu kan ya nggak masuk akal ya Bu ya. Nah, gimana Bu Pevi? Bu Pevi kemarin menceritakan banyak sekali keajaiban-keajaiban keberlimpahan yang didapatkan dan dirasakan gitu. Nah, tadi itu baru cerita sedikit banget gitu. Nah, apa yang membuat atau pernah Bu Pevi rasakan benar-benar itu luar biasa gitu, paling berkesan? Banyak sekali ya yang berkesan itu di kehidupan kami atau di kehidupan saya secara pribadi ya. Yang tidak saya pikirkan contohnya nih ya, kemarin itu anak saya pergi beli obat, udah pergi ke Senturi, harganya 500-300an, langsung pulang, terus pergi ke yang paling dekat, Kimia Farma yang dekat dengan bengkel kita, terus bapaknya cuma bawa duit 110. Anak saya sih sampai terharu, mereka mau bayar, dia tanya 150.000. Ada bapak-bapak di sebelahnya, terus mereka bilang, bapaknya bilang, duit kita pulang dulu nak, uang kita habis, nggak cukup, papa cuma bawa 110, kita pulang dulu. Apa yang sebelah langsung bilang, katanya, nggak usah pak, bayar, ambil aja, bayar. Dia langsung kasih 150. Papanya bilang nggak apa-apa, nggak usah, kami pulang dulu. Nggak. Anak saya nangis, kok bisa tiba-tiba bapak ini ngasih. Dia nangis di situ sampai ke bengkel pun dia nangis. Dia tuh, mami, kenapa nak? Ada apa? Kaget saya. Ini tadi kakak beli obat ini mahal banget. Tapi di situ tadi ada bapak-bapak nolong. Saya langsung rasanya, ya ampun Tuhan, semudah itu kah? Segampang itu kah? Gitu. Rasa saya tuh sangat-sangat terharu.
Lalu yang kedua, waktu anak saya butuh buku, yang tidak habis pikir, saya cuma mau beli 3. Saya bilang yang tebal, yang karena yang agak tipis ini nggak jadi. Seorang bapak duduk di fotokopi itu. Dia langsung pergi ke motor ke anak saya yang nomor 2. Dia bilang, ini dek, bawa aja, baik-baik belajar ya, sungguh-sungguh belajar. Sampai saya terkagum-kagum, Tuhan, oh ini luar biasa sekali. Segini, saya merasa benar-benar memang Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Yang kami rasakan, oh di saat kita butuh, anak saya baru berpikir juga, aduh, anak orang semua udah naik sepeda, punya sepeda. Baru saya pikir, tiba-tiba bos saya, mantan bos saya di kantor bilang, Bev, nanti mau itu sepeda buat Jennifer. Hah? Sepeda? Baru saya pikir, sudah langsung Pak. Gimana saya nggak semakin terharu, semakin bahwa Tuhan itu emang benar. Hanya sejauh Pak, kita mengheningkan, kita hanya hening, kita hanya sadar nafas, tidak memikirkan apa-apa, tapi bisa mendapat kita segampang keren, itu. keren. Ya. Saya pun ikut terharu, Bu. Luar biasa ya. Seperti uang jatuh dari langit ya, ketika Ibu berada dalam kesulitan. Iya. Bayar mau bayar obat aja misalnya, tadi kekurangan gitu ya, duitnya nggak cukup, ada yang ngasih. Beli bukunya nggak ada yang ngasih. Pengen beli sepeda nggak ada duitnya, ada yang ngasih gitu ya. Mas Aksan, Melalui perantara ya. Mas Ya, Aksan, itu namanya hidup pas-pasan. Iya, Anak mau sepeda, pas ada yang mau ngasih. Ya, oke, luar biasa ya. Nah, itulah juga pola rezeki. Jadi pola rezeki itu mendekat ketika vibrasi kita sudah membaik. Nah, vibrasi kita membaik ketika kita mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kita dapatkan. Karena energi syukur itu adalah energi penarik rezeki. Jadi bagi pemirsa ya, keluarga RSN yang lain barangkali, jangan pernah lupa mensyukuri hal-hal kecil apapun yang didapat dan dirasakan. Gitu ya Bu ya, betul nggak Bu? Iya, betul Pak. Ya, karena hal-hal kecil tadi akan berakumulasi menjadi besar. Iya. Dan energi syukur itu memang luar biasa. Luar Dan biasa. syukur itu adalah tulus ya, bukan transaksi. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan kemudian berharap ada balasan kebaikan ke kita, itu namanya transaksi, bukan syukur yang sebenarnya.